Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu dan kami memohon anugerah-Mu Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya Kau pimpin kami Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau belajar, yang mau dibentuk. Tuhan pimpin juga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Grace Life. Hari ini kita masih akan melanjutkan khotbah dari kitab Hakim-Hakim. Nah saudara, kalau saudara ingat, kita sudah 2 kali membahas kitab Hakim-Hakim. Di kali pertama kita melihat dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, ayat yang kelima. Lalu di kali kedua kita membahas dari pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan pasal 3, ayat yang ke-6. Saudara masih ingat? Semoga saudara masih ingat ya. Nah saudara, kalau saudara masih sadar juga, masih ingat dan sadar, dari 2 kali pembahasan di kitab Hakim-Hakim yang sudah kita lewati ini, kita belum pernah 1 kali pun membahas salah satu hakim secara spesifik. Belum pernah 1 kali pun. 2 kali pembahasan yang sudah kita dengar merupakan 2 pendahuluan panjang yang penulis berikan untuk memberikan gambaran besar mengenai isi dari kitab Hakim-Hakim ini. Nah hari ini kita akan untuk pertama kalinya mulai belajar, mulai melihat secara spesifik dari tokoh hakim yang ada di dalam kitab ini. Nah saudara, hari ini kita akan melihat dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita tidak akan langsung membaca keseluruhan bagian ini, tetapi nanti saya akan mengajak kita melihat bagian demi bagian. Nah saudara, sebelum kita melihat tokoh hakim secara spesifik dari yang pertama, saya pikir ada baiknya untuk kita sedikit recall terlebih dahulu hal-hal penting yang sudah kita bahas dari 2 kali pembahasan hakim-hakim sebelumnya. Saudara, ini menjadi penting supaya kita masih tetap punya framework yang sama, kerangka yang sama ketika kita melihat hakim demi hakim nantinya. Nah ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Yang pertama adalah background dari kitab Hakim-Hakim. Soalnya di pembahasan yang pertama, Pendeta Jeffrey sudah menjelaskan bahwa kitab ini menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah Yosua sudah membagi tanah ini kepada suku-suku di Israel, tetapi mereka masih harus terus melanjutkan peperangan di negeri itu. Karena masih banyak daerah yang belum dikuasai oleh orang-orang Israel. Ini background Hakim-Hakim. Yang kedua, siapa itu para hakim? Soalnya para hakim di sini bukan hanya pengadil, bukan hanya pengambil keputusan seperti yang mungkin kita tahu tentang hakim di zaman sekarang. Di zaman itu para hakim merupakan pemimpin dari orang-orang Israel. Bahkan mereka juga adalah pembebas. Mereka membebaskan orang Israel dari tangan bangsa-bangsa lain. Sebagaimana nanti kita akan lihat bersama. Yang ketiga, soalnya ada kalimat yang sangat terkenal sekali di sepanjang kitab Hakim-Hakim, bunyinya kira-kira seperti ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, kalimat ini jadi sangat terkenal sekali karena kalimat ini seperti jadi sebuah kesimpulan yang menggambarkan apa yang terjadi kepada orang Israel di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Saudara, di sepanjang kitab Hakim-Hakim nantinya kita akan terus menemukan orang Israel yang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Saudara, memang di zaman itu di antara orang Israel belum ada raja manusia. Tetapi kita perlu bertanya, apakah benar mereka tidak benar-benar memiliki raja? Saudara, bukankah Allah yang sudah memimpin mereka ke tanah perjanjian itu seharusnya menjadi raja atas mereka? Bukankah Allah yang sudah membawa mereka keluar itu seharusnya kepadanya lah Israel tunduk dan taat? Saudara, tetapi mereka tidak taat. Mereka memilih melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar ketidaktaatan yang mereka lakukan terus-menerus ini bukan karena mereka tidak mampu taat, tetapi karena mereka tidak mau taat. Saudara, salah satu contohnya di dalam pasal yang pertama kita melihat orang-orang Israel gagal menghalau orang-orang di Kanaan. Saudara, pertanyaannya kenapa? Apakah karena mereka tidak mampu? Saudara, kita sudah belajar mereka tidak mau, bukan mereka tidak mampu taat. Dan saudara, ketidaktaatan ini akan berakibat sangat panjang sekali di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Kita akan lihat nanti.
Nah saudara, ketidaktaatan itu juga tergambar di dalam siklus dosa bangsa Israel. Soalnya di 2 kali pembahasan sebelumnya kita melihat bangsa yang awalnya setengah hati ikut Tuhan, kemudian membuat generasi selanjutnya sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Awalnya setengah hati ikut Tuhan, bangsa selanjutnya, generasi selanjutnya jadi sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Soalnya mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan, mereka terus-menerus melakukan dosa, mereka terus-menerus beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan ini menjadi sebuah siklus yang terus-menerus terulang di dalam sepanjang kitab Hakim-Hakim. Soalnya siklusnya kira-kira seperti ini. Bangsa Israel berdosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu Tuhan menghukum mereka, Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi apa yang Tuhan lakukan ini keluar dari kasih-Nya kepada orang-orang Israel. Maka Tuhan membiarkan mereka supaya mereka sadar. Maka kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan mengirimkan seorang hakim, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Tetapi setelah hakim itu meninggal, maka siklus ini terulang. Saudara, nanti kita akan melihat bukan hanya siklus ini akan terulang, tetapi semakin lama akan semakin mengerikan. Semakin lama akan semakin buruk apa yang dilakukan oleh Israel ini. Nah saudara, dengan kerangka seperti ini, mari kita mulai melihat cerita hakim-hakim ini dari mulai hakim yang pertama. Kita mulai melihat dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan buat kita. Hakim-hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kusyan Rishyataim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka. Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun, kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Nah, saudara, di dalam bagian yang barusan kita baca, kita langsung menemukan kali pertama siklus dosa bangsa Israel ini terjadi. Langsung di ayat ke-7 dicatat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal dan Asyera. Saudara, sebelum kita melihat hakim-hakimnya, saya mau mengajak kita sedikit berhenti dulu di bagian ini dan kita merenungkan sedikit tentang ini. Saudara, dicatat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Saudara, saya mau kita sedikit berfokus pada frasa ini. Orang Israel melupakan Tuhan. Saudara, saya kira salah satu masalah paling besar yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kita sangat mudah lupa ya. Saudara, saya percaya ini bukan cuma terjadi kepada yang sudah berumur, tetapi juga saya masih cukup muda rasanya, tetapi gampang juga lupa ya saudara ya. Saudara, saya bisa sebutkan beberapa contoh, misalnya ya, siapa di antara saudara yang kalau keluar rumah ya, pernah lupa sudah kunci pintu atau belum? Mungkin pernah ya saudara ya. Lalu saudara pulang, ternyata pintunya sudah dikunci, saudara pastikan sudah dikunci, saudara keluar lagi, dan akhirnya saudara lupa lagi. Tadi sudah belum ya? Balik lagi. Dan mungkin kejadian itu terulang beberapa kali ya. Saya bisa sebutkan contoh lain misalnya juga ya, saudara yang pakai kacamata. Siapa di antara saudara yang pakai kacamata pernah lupa taruh kacamatanya di mana, padahal digantung di baju atau dinaikkan di kepala? Mungkin pernah ya saudara ya. Saya nggak pakai kacamata, jadi saya nggak punya case seperti itu. Tapi saya punya case yang lain saudara. Saya pernah tanya sama teman saya, ini ceritanya lagi nongkrong ya. Saya tanya sama teman saya, lihat HP saya nggak? Di mana ya? Nggak kelihatan HP saya. Saudara tahu HP saya di mana? Saya pegang saudara. Saya pegang dan saya nanya HP saya di mana. Kejadian yang lain yang sering terjadi juga, habis masak ya. Sering lupa kali udah tutup kompornya atau belum, terus ngecek lagi,
berulang-ulang. Saudara, masalah lupa ini terjadi kepada setiap kita. Dan kabar buruknya, masalah lupa ini juga menjadi sebuah masalah rohani di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka dengan mudah melupakan Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat, hal ini bahkan sudah terjadi waktu mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan. Saudara, baru saja mereka menyaksikan kebesaran Tuhan, betapa Tuhan begitu hebat buat mereka. Tuhan mengirimkan berbagai tulah kepada bangsa Mesir, Tuhan memimpin mereka keluar, tetapi sampai di luar ada sebuah kesulitan, mereka lupa Tuhan sudah begitu baik. Tuhan yang mengeluarkan mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa, bahkan mereka minta pulang saudara ke tanah Mesir. Tanah yang memperbudak mereka, bangsa yang memperbudak mereka. Mereka lupa kepada Tuhan. Dan hal yang sama terjadi lagi di bagian ini. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Allah kurang baik kepada mereka? Apakah Allah kurang menunjukkan kebesarannya kepada mereka? Saudara, saya kira Allah jelas sangat baik kepada mereka. Allah yang menuntun mereka keluar dari perbudakan. Allah yang memimpin mereka selangkah demi selangkah masuk ke tanah perjanjian. Allah yang memberikan berbagai kemenangan dengan cara yang sangat tidak terduga kepada mereka. Tetapi dengan sangat mudah mereka melupakan Tuhan. Saudara, dan karena lupa ini membuat mereka terus-menerus jatuh ke dalam siklus dosa yang sama dan bahkan semakin buruk hari demi harinya. Nah, saudara, Tim Keller memberikan penjelasan yang saya kira cukup baik tentang apa artinya melupakan Tuhan. Keller berkata seperti ini, melupakan Tuhan berarti kita tidak lagi dikontrol oleh apa yang kita tahu. Apa yang diketahui oleh logika kita tidak lagi menjadi cukup nyata buat hati dan keseluruhan hidup kita. Saudara, apa yang dimaksud oleh Keller? Di satu sisi kita mungkin tahu banyak tentang Tuhan. Kita mungkin tahu bahwa Tuhan berdaulat, kita tahu Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita mungkin tahu Tuhan sudah sangat banyak melakukan hal yang baik buat kita sampai hari ini. Kita mungkin tahu bahwa kita seharusnya hanya menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tetapi semua pengetahuan itu tidak cukup mampu mengontrol hidup kita. Semua pengetahuan itu tidak cukup mampu menguasai hati dan keseluruhan hidup kita. Maka di saat itu kita melupakan Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Sekalipun mungkin mereka pernah melihat perbuatan Tuhan, atau setidaknya mereka pernah mendengar tentang Tuhan, tetapi semua itu tidak cukup nyata buat mereka. Tidak cukup nyata untuk mengontrol tindakan mereka, untuk mengontrol hati mereka. Maka mereka melupakan Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, kepada Asyera. Karena para ilah itu sekarang menjadi lebih nyata buat mereka dibandingkan Tuhan. Saudara, kalau kita pakai definisi seperti ini tentang melupakan Tuhan, saya kira ini juga sangat mudah sekali terjadi pada kita hari ini. Kita yang mungkin sudah lama jadi orang Kristen, kita sudah sering ke gereja, kita sudah tahu banyak tentang Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang baru ke gereja, kita juga pernah mendengar tentang Tuhan. Kita mungkin punya pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi kita perlu terus bertanya kepada diri kita, apakah pengetahuan tentang Tuhan itu sudah cukup nyata bagi saya? Apakah pengetahuan itu sudah menguasai hati dan keseluruhan hidup saya? Apakah semua pengetahuan itu sudah cukup real dan mengontrol keseluruhan hidup saya? Saudara, kalau saya ganti pertanyaannya dengan yang lebih konkret, kita mungkin bisa bertanya seperti ini. Di saat berbagai kesulitan, berbagai tantangan datang di dalam hidup kita, apakah kita masih ingat Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat di dalam hidup kita? Di saat ada tawaran mendapat keuntungan di dalam pekerjaan dengan cara yang tidak benar, apakah kita masih ingat kita seharusnya menyembah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada uang? Di saat kesempatan memberitakan Injil sudah sangat jelas di depan mata kita, apakah kita masih ingat Tuhan memanggil kita mengerjakan misi itu? Atau kita mau hidup di dalam kenyamanan kita,
dan kita memilih melupakan Tuhan. Semua pengetahuan itu tidak lagi cukup nyata buat kita. Semua pengetahuan itu tidak lagi cukup mengontrol kehidupan kita. Soalnya di saat itu kita mungkin sudah melupakan Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan ini di dalam kehidupan kita sendiri. Dan sekarang mari kita melihat kembali hakim demi hakim yang akan kita renungkan hari ini. Soalnya di ayat ke-8 tadi dicatat, Tuhan menyerahkan mereka, bangsa Israel, ke dalam tangan Kushan-Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Soalnya tidak ada catatan yang cukup jelas tentang siapa raja ini. Tetapi nama Kushan-Rishathaim ini secara literal, saudara, artinya jahat 2 kali lipat. Secara literal, nama raja ini berarti jahat 2 kali lipat. Saudara, maka beberapa penafsir berpikir dan menafsirkan dari arti literal nama dia, kemungkinan besar raja ini adalah raja yang sangat jahat sekali. Saudara, maka kita bisa bayangkan orang Israel diperbudak, dikuasai oleh raja yang sangat jahat ini. Dan saudara dicatat, selama 8 tahun mereka harus takluk ke dalam tangan Kushan-Rishathaim. Saudara, maka selanjutnya seperti siklus dosa tadi, Israel berseru kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan Tuhan, dan dicatat Tuhan lalu membangkitkan seorang hakim yang membebaskan mereka. Ini hakim pertama yang kita temui di dalam kitab ini. Namanya adalah Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Saudara, siapa Otniel? Otniel merupakan hakim pertama yang dicatat di kitab ini, dan saudara, nama Otniel sendiri kita bisa temukan di dalam hakim-hakim pasal yang pertama. Saudara, kalau lihat hakim-hakim pasal pertama ayat ke-13, di sana ada Otniel, nama Otniel dijelaskan. Dan di sana kita melihat Otniel berhasil memimpin orang Israel merebut Kiryat Shever. Dan akhirnya Kaleb memberikan anaknya untuk menjadi istri Otniel. Saudara, maka dari sini saya rasa kita bisa menyimpulkan Otniel sebagai hakim yang pertama adalah hakim yang sangat ideal sekali. Saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, saudara, Otniel sudah pernah memimpin Israel berperang dan Otniel menang pada waktu itu. Yang kedua, saudara, Otniel menikah dengan orang Israel asli. Saudara, kalau baca pasal 2, pasal 2 atau pasal 3 awal, saudara akan menemukan banyak orang Israel menikah dengan orang-orang Kanaan. Dan itu memberikan dampak yang sangat buruk kepada mereka karena mereka jadi hidup sama seperti orang-orang di Kanaan. Mereka yang menyembah berhala. Dan di tengah semua itu Otniel menikah dengan orang Israel asli, anak dari Kaleb. Dan yang ketiga, saudara, Otniel menunjukkan bahwa dia berperang bersama dengan Tuhan. Saudara, di ayat 10 dicatat, roh Tuhan menghinggapi dia, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Saudara, Otniel menunjukkan bahwa dia berperang bersama Tuhan. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan Tuhan memberikan kemenangan buat Otniel. Saudara, maka sekilas, siklus pertama ini yang dialami oleh bangsa Israel, ini menjadi sebuah siklus yang sangat ideal sekali ya. Memang benar orang Israel berdosa, mereka melupakan Tuhan, mereka menyembah berhala, tetapi kita melihat Tuhan membangkitkan seorang hakim yang sangat ideal sekali untuk memimpin mereka, untuk membebaskan mereka. Saudara, maka mungkin kita berharap akhir dari bagian ini menjadi akhir yang baik, akhir yang happy ending. Saudara, tetapi di ayat 11 kita melihat memang dicatat negeri itu, Israel, tentram 40 tahun. Tetapi kita melihat penutupnya dikatakan, kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya di satu sisi memang ada kedamaian. Memang ada ketentraman yang dialami oleh bangsa Israel karena Otniel berhasil membebaskan mereka. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama karena Otniel kemudian meninggal. Saudara, nanti kita akan merenungkan bagian ini dengan lebih dalam, tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat 2 hakim berikutnya yang akan kita renungkan bersama. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat pasal 3 ayat 12 sampai 15a terlebih dahulu. Pasal 3 ayat 12 sampai 15a terlebih dahulu, saya akan membaca lagi buat kita, saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
Lalu Tuhan membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki. Selama 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Saudara, persis setelah catatan Otniel meninggal, kita langsung kembali menemukan orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa reaksi saudara ketika pertama kali membaca bagian ini, tetapi buat saya ini sedikit mengagetkan ya. Karena sekalipun saya sudah tahu siklus dosanya, tetapi rasanya ini cepat sekali terjadi. Baru saja Otniel meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, tetapi inilah yang terjadi. Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan bahwa baru saja Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka lupa baru saja Tuhan membebaskan mereka. Baru saja Tuhan memberikan kedamaian dan ketentraman buat mereka. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, maka Tuhan kembali menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa lain. Dan kali ini dicatat namanya adalah Eglon, Raja Moab, yang berkuasa atas Israel. Saudara, tetapi kalau sudah perhatikan, kali ini bukan cuma satu bangsa yang berkuasa atas Israel. Karena Eglon mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutu mengalahkan Israel. Saudara, maka sudah perhatikan, bukan cuma satu bangsa, tetapi 3 bangsa sekarang berkuasa atas Israel. Saudara, bukan cuma bangsanya yang semakin banyak, tetapi juga masa penindasannya yang semakin lama. Saudara masih ingat tadi berapa tahun? Tadi 8 tahun saudara. Dan sekarang 18 tahun mereka takluk kepada Eglon, Raja Moab. Saudara, maka di ayat 15 siklus ini terjadi lagi. Kita menemukan orang Israel berseru kepada Tuhan, mereka memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim yang menyelamatkan dan membebaskan mereka. Saudara, kali ini namanya Ehud bin Gera. Saudara, siapa Ehud? Saudara, dicatat Ehud berasal dari suku Benyamin. Saudara, ini sedikit berbeda dengan Otniel. Kalau latar belakang Otniel tadi sangat baik, pernah memimpin Israel berperang dan menang, maka latar belakang suku Benyamin ini terakhir kali dicatat di Hakim-Hakim, di pasal 1 juga, mereka gagal menghalau orang Yebus. Bahkan mereka tinggal bersama dengan orang Yebus di Yerusalem. Dan saudara, kita tahu bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak mau. Saudara, selain itu juga dicatat Ehud bertangan kidal. Saudara, saya kasih tanda tanya buat bertangan kidal ini. Kenapa? Karena sebenarnya para penafsir tidak begitu sepakat soal apa arti dari bertangan kidal ini. Saudara, kalau kita baca, kita mungkin langsung simpulkan dia pakai tangan kiri ya. Tetapi sebenarnya beberapa penafsir berbeda pendapat ya. Ada yang mengartikan ini secara literal. Dia benar-benar orang yang dominannya kiri. Memang secara dominan bisanya pakai tangan kiri. Tetapi juga ada penafsir yang berpendapat bahwa kata bertangan kidal ini dapat diartikan dia, Ehud ini sebenarnya bisa menggunakan kedua tangannya. Jadi dia bisa menggunakan kedua tangannya dengan mahir. Saudara, mungkin ada juga di antara saudara yang bisa pakai kedua tangannya dengan mahir. Itu keahlian khusus juga ya saudara ya. Nah saudara, kenapa bisa diartikan seperti itu? Karena kata yang sama yang digunakan untuk menerjemahkan bertangan kidal ini digunakan di tempat lain untuk menerjemahkan seseorang yang bisa menggunakan kedua tangannya. Sama-sama mahir menggunakan kedua tangannya. Nah saudara, sejujurnya saya tidak terlalu pasti tentang mana penafsiran yang tepat. Apakah benar Ehud cuman bisa pakai tangan kiri atau dia bisa pakai kedua tangannya. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Ehud dengan skenario bertangan kidal ini, dia bisa mengalahkan Raja Eglon. Dan saudara, cerita ini kita akan lihat di dalam ayat 15b sampai dengan ayat 30. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhannya langsung di Alkitab, karena ini cukup panjang. Saya akan menceritakan, saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing ya. Nah saudara, dicatat Ehud dan beberapa orang Israel lainnya, mereka mengirim upeti kepada Eglon, Raja Moab. Sebagai bangsa yang dikuasai, wajar mereka harus mengirim upeti kepada bangsa yang menguasai mereka. Dan sebelum mengirim upeti, saudara, dicatat Ehud membuat pedang bermata 2. Dan dicatat dia mengikatkan pedang tersebut di pangkal paha kanannya. Dia mengikatkan pedang yang dia buat di pangkal paha kanannya. Saudara, sekali lagi,
Saya tidak terlalu yakin apakah benar dia cuma bisa pakai tangan kiri atau bisa pakai kedua tangannya. Tetapi yang pasti, dia pasti bisa pakai tangan kiri. Dia pasti bisa pakai tangan kiri, maka dia ikat pedang tersebut di tangan di pangkal paha kanan. Supaya ketika dia menghunus pedangnya, dia hunusnya dari sini, dari pangkal paha kanannya. Nah saudara, cara ini berhasil mengelabui para penjaga di istana Raja Moab itu. Karena biasanya mungkin mereka berpikir orang dominannya kanan. Jadi kalau orang dominannya kanan, maka mereka akan simpan pedangnya di pangkal paha kiri. Jadi mungkin mereka hanya ngecek pangkal paha kirinya. Nggak ada pedang berarti aman. Maka Ehud bisa masuk bersama dengan orang-orang lain, orang-orang Israel lainnya ke istana. Saudara, semoga saudara bisa membayangkan skenarionya ya. Nah saudara, sampai di istana, mereka kemudian menyampaikan upeti kepada Raja Eglon. Nah saudara, kalau saudara baca di ayat 17, ada sedikit detail yang menarik di sana ya. Di sana dicatat Eglon ini seorang yang sangat gemuk. Nah saudara, ini mungkin agak sensitif ya buat sebagian orang ya. Tetapi ini yang dicatat di sini. Dan sebenarnya ini menunjukkan Eglon ini raja yang oke sekali berarti. Karena dia bisa jadi sangat gemuk sekali. Kalau mungkin dia stres, dia pasti kurus ya. Tetapi berarti dia makannya banyak gitu ya. Jadi dia sangat gemuk sekali. Nah saudara, nantinya kita akan melihat bagaimana kegemukannya Eglon ini berpengaruh. Bagaimana dia akan dikalahkan. Nah saudara, setelah menyampaikan upeti, Ehud menyuruh orang-orang Israel lain untuk pulang. Tetapi Ehud nggak pulang. Karena apa? Karena Ehud punya siasat saudara. Ehud kemudian bilang dia punya sebuah pesan rahasia yang dia mau sampaikan kepada raja. Dia bilang sama raja, ada sebuah pesan rahasia yang mau saya sampaikan. Dan karena itu semua pelayan lain, semua pasukan-pasukan yang lain meninggalkan istana itu. Karena ada pesan rahasia itu. Maka saudara bisa bayangkan scene-nya, sekarang hanya tinggal berdua di tempat itu. Hanya tinggal Ehud dan hanya tinggal Raja Eglon, Raja Moab itu. Saudara, Eglon mungkin orangnya nggak terlalu banyak mikir kali ya. Dia mikir ya memang ada pesan rahasia aja gitu ya. Dan kemudian dia juga mungkin nggak terlalu berpikir bahwa Ehud nanti akan menipu dia. Maka kalau kita baca ceritanya, Eglon lalu dia berdiri dari tempat duduknya dan dia nyamperin Ehud. Mungkin karena ini pesan rahasia, jadi ngomongnya harus lebih pelan ya. Jadi dia datang sama Ehud, dia mungkin agak deketin badannya, ada pesan apa sih? Gitu ya. Nah saudara, ternyata ketika scene seperti itu, maka Ehud dengan sigap sekali, dia tarik pedangnya dari pangkal paha kanannya, dan dia menikam perutnya Eglon. Saudara, kalau saudara baca, pedang tersebut tertancap bersama dengan mata pedangnya di perut tersebut. Saudara, bahkan dicatat di ayat ke-22 ya, dan seterusnya, lemak perutnya Eglon menutupi pedang tersebut. Si Ehudnya sampai gak tarik lagi pedangnya, dibiarkan di dalam sana. Nah saudara, demikianlah akhirnya Eglon mati di tangan Ehud. Saudara, nanti saudara bisa baca lagi detail-detail kelanjutan ceritanya, tetapi singkatnya Ehud berhasil meloloskan diri dari istana tersebut. Dan Ehud mengajak orang-orang Israel lainnya untuk langsung turun menyerbu tempat itu. Dan ayat 29 mencatat orang Israel menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab yang tegap dan gagah perkasa. Dan demikianlah Moab ditundukkan oleh orang-orang Israel. Saudara, dicatat juga orang Israel sekali lagi mengalami ketentraman, kedamaian selama 80 tahun. Saudara, inilah cerita yang kedua, Ehud, hakim yang kedua yang kita lihat hari ini. Nah saudara, masih ada satu hakim lagi sebelum nanti saya mengajak kita merenungkan dari ketiga hakim ini. Kita lihat di ayat 31. Hakim terakhir namanya Samgar, saya akan membaca ayat 31 buat kita, saudara bisa mengikuti di Alkitab. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah saudara, Samgar adalah hakim terakhir yang akan kita lihat hari ini. Dia sedikit berbeda dengan hakim sebelumnya, Otniel dan Ehud, karena Samgar ini masuk ke dalam kategori minor judges. Kenapa dia minor judges? Karena detail tentang dirinya sedikit sekali dibandingkan dengan hakim-hakim lainnya. Nah saudara, meskipun detail tentang dia sedikit, tetapi saya rasa kita bisa sedikit tahu Samgar ini sepertinya mungkin dia bertarung dengan cara yang brutal saudara. Kenapa saya bisa simpulkan seperti ini? Karena tadi dicatat dia mengalahkan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Saudara, mungkin dia hanya menyerang secara brutal dan untungnya 600 orang mati begitu ya.
Dan kita lihat juga tadi di bagian terakhir dicatat, Samgar juga menyelamatkan orang Israel. Inilah hakim yang ketiga, Samgar. Soalnya jadi hari ini kita bertemu dengan 3 hakim. Ada Otniel yang sangat ideal sekali, sangat mengandalkan Tuhan, melakukan yang benar. Ada juga Ehud yang penuh dengan strategi dan kecerdikannya. Dan juga terakhir Samgar, yang kita lihat mungkin dia sedikit lebih brutal dibandingkan yang lain. Nah saudara, apa yang kita bisa renungkan dari ketiga hakim ini? Saya mengajak kita merenungkan setidaknya 2 hal dari 3 tokoh hakim yang sudah kita lihat bersama. Yang pertama, saudara, dari Otniel dan Samgar kita belajar bahwa hakim yang terlihat ideal pun tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Hakim yang terlihat ideal sekalipun tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Saudara, kita melihat Samgar mengalahkan 600 orang cuma dengan tongkat penghalau lembu. Kita melihat Otniel begitu ideal, dia melakukan yang benar, dia menikah dengan orang Israel, dia bertarung bersama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat penutup cerita Otniel tadi, kita melihat Otniel mati, Otniel meninggal. Dan hal yang sama terjadi juga pada Samgar, dia juga meninggal. Saudara, maka di satu sisi sekali lagi memang benar ada kedamaian yang mereka bawa. Ada ketentraman yang mereka bawa. Tetapi kedamaian dan ketentraman itu tidak bertahan selamanya. Ketika mereka meninggal, Israel kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali mengulang siklus dosa mereka. Mereka kembali jatuh ke tangan bangsa lain sebagai konsekuensi dari dosa mereka. Mereka tidak pernah mengalami kedamaian yang sejati. Saudara, maka mungkin kita perlu bertanya sama diri kita sendiri hari ini. Pada apa atau siapa hari ini kita mencari kedamaian yang sejati? Pada apa atau siapa hari ini kita mencari kedamaian yang sejati? Pada apa atau siapa hari ini kita mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan hati kita? Untuk mengisi kekosongan jiwa kita? Saudara, mungkin kita masih mencari pada hal atau orang-orang yang ada di dunia. Dan mungkin kita berpikir orang ini rasanya cukup baik. Orang ini rasanya cukup ideal untuk memberikan kedamaian buat saya. Orang ini rasanya cukup ideal untuk mengisi kekosongan hati saya. Saudara, mungkin orang itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang kita sayang, mungkin itu pasangan kita yang kita rasa sangat ideal. Kalau ada orang ini, saya cukup damai. Saudara, tetapi hari ini kita belajar yang sangat ideal pun, yang terlihat sangat ideal pun tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati kepada kita. Saudara, sebaliknya dari para hakim yang kelihatan ideal ini sebenarnya kita belajar bahwa mereka sedang menunjuk kepada Yesus Kristus. Sang hakim dan pemimpin yang paling ideal. Saudara, ketentraman dan kedamaian sejati buat seluruh manusia hanya bisa dihadirkan oleh Yesus Kristus. Saudara, dan saya mau mengajak kita memikirkan ini dalam konteks tadi saya bilang kita sangat mudah lupa. Kita sangat mudah melupakan Tuhan. Saudara, maka kita perlu bertanya, apa hal yang kita bisa lakukan supaya kita tidak lupa kepada Tuhan? Apa latihan-latihan yang kita bisa lakukan supaya kita tidak lupa kepada Tuhan? Saudara, saya kira jawabannya adalah dengan terus mengingat, terus mewarnai hati kita, mewarnai keseluruhan hidup kita dengan berita Injil. Dengan karya Kristus yang sudah sempurna buat kita. Dia yang sudah datang, mati di atas kayu salib, membebaskan kita, memberikan kedamaian yang sejati di dalam hati kita, di dalam keseluruhan hidup kita. Saya kira dengan terus mengingat itu, kita bisa tidak lupa. Kita juga bisa terus ingat siapa identitas kita. Kita bisa terus ingat identitas kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Kita bisa terus ingat identitas kita sebagai orang-orang yang diberikan misi oleh Allah, mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia. Kita bisa terus ingat identitas kita, bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, mari kita terus belajar mengingat karya Kristus di dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dari Ehud kita bisa merenungkan tentang bagaimana kita mungkin perlu meresikokan hidup kita untuk mengerjakan misi Allah.
Saudara, mari kita sekali lagi ingat tadi saya ceritakan tentang Ehud ya. Ehud dipanggil Allah, Ehud diberikan misi untuk membebaskan orang Israel dari tangan Raja Eglon, Raja Moab. Saudara, memang misi penugasan itu tidak diberikan secara langsung, tetapi kita bisa tahu Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membangkitkan Ehud. Tuhan menugaskan Ehud untuk mengerjakan misi itu. Saudara, maka Ehud taat. Sekalipun Ehud punya strategi, Ehud dengan kecerdikannya, dia punya siasat begitu ya. Tetapi dia meresikokan hidupnya untuk berhadapan satu dengan Raja Eglon. Saudara, bayangkan kalau Ehud ketahuan ya, mungkin dicek juga pangkal paha kirinya. Saudara, kalau Ehud ketahuan maka dia akan habis saat itu juga. Tetapi dia tetap mengerjakan misi itu. Maka Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan buat dia. Saudara, bukankah hari ini kita juga dipanggil mengerjakan misi Allah di tengah dunia? Saudara, kalau Ehud diberikan misi membebaskan orang-orang Israel dari bangsa Moab, bukankah kita dipanggil Allah jadi agen-agennya untuk memberitakan berita pembebasan, berita keselamatan buat orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa, buat orang-orang yang belum percaya, belum menerima anugerah Tuhan. Nah, saudara, di dalam perjalanan kita mengerjakan misi itu, kita mungkin kadang-kadang perlu meresikokan hidup kita. Saudara, mungkin meresikokan hidup kita itu hadir di dalam bentuk kita meresikokan karir kita. Kita meresikokan orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita. Mungkin itu hadir di dalam bentuk kita meresikokan harta kita, aset kita. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Kalau memang Tuhan panggil kita mengerjakan misi itu, sekalipun penuh resiko, pertanyaannya adalah, apakah kita mau ambil bagian? Apakah kita mau mengerjakan itu? Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Saudara, sebagaimana Tuhan memimpin Ehud, Tuhan juga akan memimpin kita. Misi kita memang penuh dengan resiko. Tetapi seperti yang sudah disampaikan berkali-kali lewat mimbar ini, saudara, misi ini misi yang sudah pasti menang. Sudah pasti menang. Maukah kita ambil bagian mengerjakan itu? Mari kita tundukkan kepala. Saudara, ada dua pertanyaan refleksi buat kita hari ini. Yang pertama, apakah kita sering melupakan Allah di dalam hidup kita? Apakah pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan Yesus itu mungkin sekarang atau akhir-akhir ini kurang nyata buat kita? Saudara, kalau iya, maukah kita belajar lagi mengingat karya Kristus, membiarkan itu mewarnai hati dan keseluruhan hidup kita? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, maukah kita mengerjakan misi Allah sekalipun hal itu harus meresikokan hidup kita? Kalau memang Tuhan panggil kita, maukah kita ikut? Masing-masing menyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Kami sering kali lupa kepadamu ya Tuhan. Atau sebenarnya kami tahu banyak tentang Engkau, tapi kami mengabaikan Engkau.
kami seolah-olah melupakan Engkau. Tuhan ampuni kami. Kami berdoa kiranya karya Kristus, berita Injil itu sekali lagi mewarnai keseluruhan hidup kami. Sekali lagi menguasai hati kami. Dan Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, tolong kami mau ambil bagian mengerjakan misi-Mu ya Tuhan. Sekalipun banyak hal di hidup kami yang harus kami pertaruhkan, terus ingatkan kami bahwa Engkau sudah memenangkan misi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.